Hai semuanya. Untuk video ini, untuk video saat ini saya akan membahas masalah dengan lowongan pekerjaan, yang dimana mengenai lowongan atau lowongan yang paling banyak yang diminati oleh para fresh graduate, yang untuk kualifikasinya itu untuk SMA atau yang baru lulus, yaitu di Indomaret sebagai pramuniaga ataupun sebagai kasir. Untuk lawan itu sendiri sangat gencar untuk saat ini. Saya akan membahas masalah dengan lawan ini di area untuk wilayah Jawa Timur. Nah, di mana di cabang-cabang saat ini banyak untuk tentunya di Indomaret. Yang saya tahu untuk di Indomaret sekarang ini ada di cabang Gresik, ada di cabang Sidoarjo, ada juga di cabang Jombang yang saya tahu untuk saat ini. Kenapa saya katakan untuk lowongan pekerjaan di Indomaret itu sangat cocok untuk bagi yang fresh graduate, apalagi kalau masalah dengan yang minim low skill atau yang emang gampang dipelajari untuk dari segi pekerjaannya atau di bidang store atau di dunia retail lebih tepatnya. Saya berbicara karena saya udah alumni juga, dan ini waktu saya bekerja di Indomaret. Dan saya juga pernah bekerja di Indomaret selama 2 tahun setengah, setelah itu sebagai pramuniaga, dan terakhir saya juga terakhir itu menjabat sebagai MD atau merchandiser. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mungkin bisa tonton video saya sampai selesai. Check it out. Untuk lebih mempersingkat waktu aja, saya akan membahas masalah dengan apa sih tugasnya seorang pramuniaga dan juga kasir, dan juga mengenai syarat dan juga kualifikasi yang ditentukan oleh Indomaret. Oke, saya akan membahas langsung aja mengenai syarat dan juga kualifikasi bekerja sebagai pramuniaga dan juga kasir. Untuk syarat yang paling banyak yang dicantumkan oleh brosurnya atau yang dicari oleh Indomaret itu biasanya pria, wanita untuk berumur 25 tahun untuk yang pria dan 23 tahun untuk yang wanita. Kalau emang salah mungkin bisa dikorek di komen ya, di kolom komen ya. Untuk yang pastinya untuk syarat yang selanjutnya itu pendidikan SMA dan SMK, seperti itu. Banyak yang mungkin ada yang tanya, lulusan TKJ, SMK TKJ bisa nggak? Atau SMK teknik bisa nggak? Atau SMK yang jurusan elektronik bisa nggak? Atau jurusan mesin bisa nggak? Atau SMA yang di bidang IPA atau di BS, itu tidak ngaruh. Yang penting kalian punya niat untuk bekerja, dan tentunya untuk syarat tingginya itu juga mumpuni. Untuk pria sendiri itu untuk tingginya itu 165 cm minimal, dan juga wanita itu minimal tingginya itu 155 cm, seperti itu. Dan untuk penempatannya sendiri itu sesuai dengan KTP. Kalau KTP-nya kalian di Madura, itu penempatannya di Madura, atau di KTP-nya di Surabaya, itu KTP-nya di Surabaya. Kalau dulu sih saya KTP Madura tapi penempatan di Surabaya karena sesuai dengan kebutuhan. Untuk saat ini lebih dikerucutkan karena sesuai dengan permintaan dan juga peraturan wali kota. Kalau untuk yang bekerja di retail Indomaret itu harus sesuai dengan KTP. Kebanyakan dari segi penempatan itu sesuai dengan KTP. Kalau yang KTP Madura ya udah penempatan KTP Madura. Dan untuk KTP di Surabaya itu KTP Surabaya, seperti itu. Nah, dulu itu paling banyak orang-orang itu ngejar
itu penempatan di Surabaya, karena dari segi gaji lumayan besar. UMK itu saya nerima terakhir itu 3,8an lah, itu UMK tahun 2019an. Ada juga upah lembur di hari libur nasional. Jika kamu masuk di hari libur nasional itu dapat bayaran seperti itu, dan itu pun bergantian seperti itu. Semuanya dapat jatah. Kalau kamu pengen libur gak apa-apa, tinggal kamu ngomong aja ke kepala tokomu. Untuk sarannya lagi tentunya dari segi punya jiwa hospitality ya, atau pelayanan yang paling utama. Karena kita di dunia retail tentunya yang paling diutamakan itu kok kita ya. Padahal saya udah bukan karyawan lagi. Maksudnya itu untuk jadi standarnya di retail itu kebanyakan hospitality-nya atau di pelayanannya. Dan untuk dari segi proses rekrutmennya sendiri itu ada beberapa tahap, dan kebanyakan untuk saat ini Indomaret itu sering buka lowongan itu di BLK atau di job fair, atau sering mengadakan work interview seperti itu. Tapi kalau pengen ngelamar sendiri, dulu itu saya datang jam 7 pagi ke kantor Indomaret Gresik, dan saya langsung tes di sana dan langsung diumumkan. Kalau emang lolos biasanya dikasih surat kecil coklat, itu emang saya untuk memenuhi persyaratan yang harus diisi apa aja, yang harus dilengkapi apa aja, dan ditunggu panggilannya aja untuk training seperti itu. Untuk syaratnya lagi selain tinggi itu dan selain juga hospitality, dan juga punya kemauan ya, dan juga harus siap bekerja shift tentunya. Kalau gak pengen bekerja shift, yang biasanya pengen weekend, yang biasanya liburan, clubbing sama pacar, kalau gak punya niat kerja lebih baik jangan di retail seperti itu. Untuk dari segi kebayarannya sendiri itu mengikuti UMK masing-masing, dan juga ada tunjangan BPJS, ketenagakerjaan, dan juga kesehatan. Untuk dari alur yang saya pernah ikuti dulu itu rekrutmennya di kantor Gresik itu prosesnya lumayan lama. Biasanya saya di sana itu target itu hari Senin saya langsung datang sebelum jam 7, saya isi daftar pelamar, dan juga jangan lupa untuk menitipkan KTP. Jangan lupa bawa KTP, pakai baju yang rapi, atau lebih menghargai kita, alangkah banyak untuk fresh graduate ya. Ini untuk lowongan fresh graduate lebih tepatnya kita memakai baju setelan hitam putih dan pakai pantofel, itu lebih rapi. Dan tentunya saat kita mau tes, yang paling utama adalah groomingnya kita itu didahulukan terlebih dahulu. Mengenai rambut kita harus rapi, mata klimis lah, dan juga masalah dengan jenggot jangan sampai berewokan, dikira nanti dikira mau masuk pondok pesantren seperti itu. Kita mau kerja di bidang hospitality, yang tentunya masalah dengan grooming itu juga nomor 2 selain masalah dengan pelayanan. Dan setelah itu kita dipandu oleh satpam untuk masuk ke kantor, dan tentunya itu saya kemarin itu yang tes banyak, dan langsung dikasih tes, nunggu aba-aba, pengisiannya itu banyak. Untuk tesnya seperti penyebelahan dasar, dan juga mengenai DISC atau psikologi kita. Dan kalau emang cocok untuk lolos semuanya, biasanya itu ada 3 tahap, dan tentunya itu kayak tes, ada 2 tahap tes masalah dengan kayak DISC atau papikostik. Itu terakhir itu papikostik, itu saya kayak penjumlahannya dari atas ke bawah, itu yang terakhir untuk tesnya, dan juga penjumlahan, dan juga ngisi masalah yang kayak DISC mengenai minat dan bakat kita. Dan kalaupun itu nanti kita lolos, itu langsung diumumkan oleh pihak HRD-nya, dan bisa lanjut ke tahap interview. Nanti kita itu digali mengenai minat kita seperti itu. Apa sih mengenai tips biar kita bisa lolos? Mungkin saya akan bahas mengenai video, dan mohon dibantu untuk share video saya biar berguna juga bagi
teman-teman yang ingin mencari pekerjaan di luar sana, seperti itu. Setelah itu saya nunggu, setelah saya dikasih kertas coklat itu dan saya dikasih mengenai hal apa saja yang harus dilengkapi, saya dilengkapi semua mengenai syarat, mengenai ijazah, legalisir, KTP, dan juga KK, mengenai transkrip nilai dan lain-lain, dan juga SKCK. Dan kalau emang nggak punya SKCK yang sebelumnya bisa nyusul, seperti itu. Saya nunggu berapa bulan, setelah itu dipanggil untuk tanda tangan kontrak dan juga training. Selama training itu juga kita juga dibayar, seperti itu. Training di sana itu saya kalau nggak salah, saya soalnya agak lupa ya, soalnya udah lama juga saya di Indomaret. Itu sekitar 1 mingguan trainingnya di kantor. Kita diajari masalah dengan cara mengoperasikan mesin kasir, dan juga cara pelayanan yang baik, seperti salam yang tepat itu gimana, seperti selamat datang di Indomaret, selamat belanja, itu saya masih ingat untuk saat ini, seperti itu. Karena itu harus salam wajib yang harus kita sampaikan ketika kita bekerja di store, seperti itu. Dan untuk di kasir itu sendiri tidak masalah dengan hijab. Bagi yang khawatir harus hijab, enggak, ini kalau hijaban diterima enggak, semua bisa, seperti itu. Yang enggak berhijab juga bisa, yang hijab juga bisa. Dan juga masalah dengan pekerjaannya juga di store, pramu juga bisa jadi kasir, dan kasir juga bisa jadi pramu, seperti itu. Harus bisa display produk, dan harus bisa planogram barang. Nanti diajari juga cara kasir, tutup closingan itu bagaimana, seperti itu. Mungkin yang paling banyak ditakutkan itu untuk pegawai Indomaret atau pegawai retail itu adalah minusan. Di saat kita mau ganti shift, semari itu kita close atau store di online, setelah itu minus, seperti itu. Mungkin saya udah paham dan juga hatam mengenai hal tersebut, seperti itu. Dan tentunya untuk dikerja sebagai pramu niaga dan juga kasir itu harus kerja sama tim. Kalau yang biasanya anak-anak fresh graduate, jangan siapkan mental terlebih dahulu lah ketika kita bekerja di store atau di retail, seperti itu. Jangan dibentak langsung nangis, jangan seperti itu ya. Kita harus siapkan mental karena niatnya kita adalah bekerja, seperti itu. Untuk tugas-tugasnya di store itu ada juga stock name. Untuk pramuniaga itu kalau ada kiriman barang, kita yang bagian nurunin, kita yang bagian display di kontainer. Itu gak cuma pramuniaga aja. Kalau untuk toko sepi itu kasir juga bantu, dan juga pimpinan toko juga bantu. Semua aja saling bahu membahu, tidak ada masalah dengan gap. Karena dulu itu saya diajari untuk menjadi seorang yang awareness terhadap pekerjaan kita, seperti itu. Tidak hanya gitu juga, sebagai kasir dan juga pramuniaga harus bisa ngepel, harus bisa nyapu, harus bisa ngelap kaca, pokoknya serba bisa. Dan juga harus bisa menghitung atau stock name. Stock name itu ada juga dari audit dari perusahaan, dan juga stock name harian dari toko, biar meminimalisir masalah dengan kehilangan barang, seperti itu. Nah, untuk dari segi kayak kebersihan atau nurunin barang, ya kasir sih tergantung ya. Kalau toko sepi, barang ada kiriman barang, ya kita harus bantu meskipun seorang kasir, seperti itu. Gak mungkin pramuniaga aja, kadang drivernya pun gak mau bantu juga, kasihan juga kan akhirnya, seperti itu. Mungkin yang dilihat sama orang itu jadi yang bekerja di Indomaret enak, ber-AC, ngadem, gaji UMK lumayan besar, itu bagian enaknya aja. Mungkin kalau kalian udah gabung di Indomaret, kalian akan merasakan pahit-pahitnya ya.
jangan dilihat dari segi manisnya juga. Mungkin untuk bekerja di Indomaret sebagai fresh graduate itu sangat worth it untuk melatih mental kita seperti itu, dan juga mengasah dengan pengalaman kita. Di sana kita diajari masalah dengan administrasi juga bisa, dan juga kita diajari untuk promosi. Itu anggapnya kita sebagai sales store, tapi bukan sales keliling ya. Nah, untuk saat ini itu juga ilmu juga. Kalau kita emang udah jenuh di ruangan, kalau saya sendiri sih emang saya gak berminat untuk bekerja di ruangan yang tertutup atau di akuarium besar. Saya suka orangnya yang freedom, atau lebih tepatnya saya suka bekerja di lapangan. Untuk malang malintangnya itu saya lumayan banyak untuk dunia pekerjaan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan juga masalah dengan kehilangan barang juga di toko. Sebenarnya kalau kita aware di saat jam rame atau apa, kita jangan memalingkan masalah dengan hal-hal yang bersifat kecil seperti itu, karena kebanyakan yang barang hilang itu kosmetik, barang-barang yang kecil, dan juga susu pun juga bisa hilang. Maka itu diadakan SO, dan siapa yang mengganti? Ada keringanan juga sih dari pihak Indomaret, gak semuanya kita mengganti. Ada berapa tahapan. Kalau pramuniaga dan juga kasir kalau nggak salah 2,5% lah dari gaji kita. Tapi kalau untuk bulan ini kita gak ada kehilangan barang atau gak minus, itu gaji kita aman-aman aja. Dan tidak hanya itu juga, di tunjangan hari raya itu kita mendapatkan juga sesuai dengan proporsional masa kerja kita, dan juga cuti di Indomaret juga mendapatkan juga. Kalau yang bagi kasir itu kalau nggak salah nggak boleh menikah selama 2 tahun seperti itu. Kalau udah jadi karyawan tetap nggak apa-apa, tapi kalau selama karyawan tetap menikah nggak apa-apa, yang penting jangan sampai ketahuan kita hamil. Karena apa? Kalau kita PKWT terus kita hamil, ya udah, kebanyakan itu gak diperpanjang seperti itu. Karena ada kesepakatan juga mengenai kontrak kerja kita selama 2 tahun kita gak boleh menikah untuk yang kasir seperti itu. Dan juga berlaku juga pramuniaga juga, karena mengganggu masalah dengan aktivitas kerja tentunya. Kalau untuk kasir sendiri, kalau udah jadi karyawan tetap itu dapat tunjangan. Masalah dengan kalau udah hamil itu dapat tunjangan cuti selama cuti melahirkan selama 3 bulan, dan itu pun dibayar full masalah dengan gaji seperti itu. Dan juga kalau yang karyawan tetap itu dapat tunjangan pernikahan juga. Mungkin bisa dipelajari ketika kalian mau menandatangani kontrak ya. Mungkin itu aja sih mengenai gambaran. Mungkin ada hal yang emang ditanyakan bisa di kolom komentar ya, karena mungkin ada sedikit hal yang belum saya jelaskan, atau hal lainnya yang ingin kalian tahu mengenai pekerjaan lainnya. Di video ini saya cuman ingin beri edukasi sih lebih tepatnya mengenai lowongan pekerjaan di Indomaret sebagai pramuniaga dan juga kasir itu seperti apa, dan juga dan kualifikasinya itu seperti apa, seperti itu, biar kalian mempersiapkan, biar kalian gak tanya-tanya gimana nih, gimana nih ya, biar kalian oh ya gini, tinggal membersihkan, tinggal berangkat. Untuk syaratnya apa aja Pak? Surat lamar, oh ya ini lupa, dan surat lamarannya ya surat lamaran biasa, terus CV, terus KK, KTP, SKCK ini nih juga penting. Dan juga kalau emang ada surat pengalaman magang itu lebih penting juga, lebih jadi poin plus juga untuk menunjang kalian diterima seperti itu. Nah, kalau kalian lolos tes itu ada kemungkinan sekitar 80% kalian bisa diterima seperti itu. Kalau untuk surat lamaran sendiri atau bikin CV-nya gimana, mungkin kalian bisa lihat
Atau nanti saya bisa kasih contoh lah untuk cara bikin CV yang benar itu bagaimana, surat lamaran yang benar itu bagaimana. Dan tulisan ini mengenai surat lamaran itu alangkah baiknya kita itu diketik aja, jangan ditulis tangan. Kalau tulisan tangan itu bagus gak apa-apa, karena HRD atau HR itu bisa menilai mengenai mengenai apa ya, mengenai tulisan kita ini, mengenai sifat anak ini gimana, seperti itu. Tapi kalau tulisannya gak bagus, lebih baik diketik aja lah. Dan juga CV-nya jangan lupa gak hanya mencantumkan masalah dengan alamat, domisili atau apa, tapi cantumkan juga mengenai skill apa yang Anda miliki, dan juga minat kerja apa yang kalian inginkan, dan juga hal yang lebih memberi gambaran kita itu seperti apa kalau di CV ya. Kalau yang dulu-dulu tuh saya juga sempat belajar juga seperti itu, cuman diisi pendidikan SD, SMA, SMK, terus mengenai apa ya, magang udah kayak di PT PAL di tahun ini, udah itu aja, gak diberi penjelasan mengenai DPT PAL tahun 2021 sampai 2022. Dan untuk job desk sendiri seperti mengurus masalah dengan pembuatan administrasi, dan juga membuat baut atau membuat planning kerja untuk seminggu ke depan itu bagaimana, untuk capaian target itu bagaimana. Itu mengenai job description kita sebagai, kalau emang ada pengalaman bekerja. Seharusnya kalau untuk lulusan SMK sih pasti ada kan, magang atau ada pengalaman bekerja di saudara kalian, kayak penjaga soto, apa jualan soto atau apa, jadi poin plus juga seperti itu. Itu juga ada hal sangkut pautnya dengan hospitality. Kalau di hospitality sendiri kita juga bisa mengurus, berbicara masalah dengan job description-nya itu seperti kita menawarkan minum ke pelanggan, dan juga kita bisa berinteraksi secara, anggapannya kita juga ada poin plusnya sendiri lah. Ada public speaking juga yang kita bisa latih untuk berbicara pada orang lain, karena kepercayaan kita dan juga tingkat kepedean kita juga mempengaruhi juga mengenai masalah dengan karir dan juga kelancaran pekerjaan di retail seperti itu. Kalau seumpamanya di menjaga soto, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan, dan juga menawarkan untuk tambahan produk seperti tahu atau minuman atau kerupuk dan hal-hal lainnya. Itu mengenai job description-nya seperti itu. Kalau untuk magang sendiri itu sesuai dengan passion kalian sendiri seperti itu, karena apa ya, mencari pekerjaan saat ini memang susah seperti itu, apalagi di retail itu saingnya juga banyak. Kenapa? Gajinya ya lumayan besar seperti itu. Untuk fresh graduate gaji UMK itu juga sangat worth it juga. Kenapa? Sebagai fresh graduate mungkin tanggungannya hanya keluarga aja, gak ada tanggungan cicilan motor, tanggungan cicilan rumah atau apa seperti itu. Jadi sangat worth it, sangat sekali. Jadi kalian bisa menyimpan dan jangan sampai foya-foya lah seperti itu. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Kalau emang ada kekurangan atau apa, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan saya sangat mengharapkan mengenai kritik dan juga saran ataupun juga masukan mengenai hal-hal yang emang lupa atau luput, atau ada perkataan yang emang kurang berkenan untuk yang telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.